warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a minkum min al-ghā'ibi aw lamastumun nisā'a falam tajidū mā'an fatayammamu sa'idan ṭayyiban famsahū bi wujuhikum wa aydikum innallaha kāna 'afuwan ghafūrā. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma wa'adina hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, di malam Senin ini, sebagaimana biasa kita menjalankan rutinitas kita, taklim kita, pengajian kita pada malam Senin ini Masjid Al-Madhud dalam kajian fikih, yang mana mudah-mudahan dengan kita duduknya di majelis ilmu ini akan menjadi wasilah, menjadi sabab Allah memberikan rahmat, berkah dan maghfirah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tidaklah kita meninggalkan tempat yang mulia ini kecuali Allah kabulkan seluruh hajat dunia dan akhirat kita. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan dunia hingga akhirat, dan dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian fikih. Setelah selesai kita membahas kemarin perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang haid, sekarang kita akan membahas tentang basal tayamum. Syekh bin Sulaiman Al-Hadrami di dalam kitab Safinatun Najah dalam pasal ini akan menjelaskan tentang sebab-sebab tayamum. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil fiddain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbabut tayammumi thalathatun. Faqdul ma'i wal maramu wal ihtiyaju ilaihi li aqsi hayawanil muhtaram. Di dalam salah satu toharoh itu ada 4, yaitu toharoh wudu, tayamum, adus atau mandi wajib, dan membersihkan, menghilangkan najis. Jadi toharoh itu ada 4. Alat bertoharoh juga itu ada 4: air, batu, tanah, dan dabah. Nah itu ada 4. Dan setelah selesai kemarin kita membahas toharoh tentang wudu, toharoh tentang mandi, maka sekarang kita akan membahas toharoh yang ketiga, yaitu tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum di dalam kitab Kifayatul Akhyar, tayamum itu ada 2 maknanya. Ada satu secara lughah, secara etimologi, secara bahasa. Secara bahasa, tayamum itu adalah at-tayammumul lughatan al-qasdu. Setiap bermaksud, bertujuan, itu namanya tayamum. Terus bagaimana secara syar'i? Secara terminologi syar'i, yang disebut tayamum itu ibaratun antisalit turabi ila wajhi wal yadaini bisyarati mahsusatin. Jadi ibarat dari menggunakan, menyampaikan tanah debu ke wajah dan kedua tangan dengan menggunakan syarat-syarat yang tertentu. Jadi tayamum itu ialah menyampaikan, menggunakan tanah, jadi ke tangan ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat yang ditentukan. Itu yang disebut dengan tayamum. Nah, kapan kita dibolehkan tayamum? Itu ada persyaratan-persyaratannya. Sebab tayamum di sini musannif hadal kitab Syekh bin Sulaiman Al-Hadrami menjelaskan
tentang sebab-sebab dibolehkannya kita untuk melaksanakan tayamum. Asbabut tayamumi, jadi di sini dijelaskan sebab-sebab tayamum. Jadi di sini akan menjelaskan tayamum itu adalah di saat kita tidak mampu menggunakan air, maka kita dibolehkan untuk melaksanakan tayamum. Dari mana dasarnya adanya pembolehan kita melaksanakan tayamum? Satu, daripada Al-Qur'anul Karim, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, faqala ta'ala wa in kuntum marwa aw 'ala safarin aw ja'a minkum min al-ghaid aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ini apabila kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, atau kalau kalian datang dari ghaid, dari buang air besar, atau kalian bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan kemudian kalian falam tajidu ma'an, dan tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang baik, famsahu biwujuhikum, maka usaplah oleh kalian wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Innallaha kana afuwan ghafura. Nah, ini dari dasar kita dibolehkan tayamum. Artinya di saat kita berhadas, kemudian kita tidak menemukan air, maka tayamumlah dengan debu yang suci. Famsahu biwuduhi fatayammamu sa'idan thayyiban, maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan kalian. Ini dalil dasar hukum adanya dibolehkannya tayamum. Yang kedua, dari mana kita dibolehkan tayamum? Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Sebagaimana Nabi kita mencinta Sayyidina Muhammad di dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Wajul bilas turbatuha lana tuhuran idza lam najid al-ma'a." Dan dijadikanlah tanah di bumi ini untuk kita sebagai alat untuk bersuci bila mana kita tidak menemukan air. Ini dalil secara hadis bahwa kita dibolehkan bertayamum di saat kita tidak ada air. Ketiga, ijma ulama, sepakat para ulama bahwa di mana kita tidak bisa menggunakan air, maka lakukan dengan bersuci maupun debu dengan tayamum. Itu dasar tentang kita melaksanakan tayamum. Nah, kapan kita dibolehkan tayamum? Di sini kita akan membahas tentang sebab-sebab yang membolehkan kita tayamum. Asbabut tayamumi, sebab-sebab dibolehkan kita tayamum. Ay jawazu, sebab-sebab diperbolehkannya kita melakukan tayamum. Salah satu ada tiga. Ada tiga hal yang membolehkan kita diperbolehkan untuk bertayamum. Mana yang tiga? Satu, faqdul ma'i, ketiadaan air. Satu, karena tidak ada air. Fisahari atau fil hadar, di dalam perjalanan ataupun kita berada tidak dalam perjalanan, tinggal di rumah. Maka hukumnya kita dibolehkan ketika tidak ada air. Nah, tidak ada air ini sebenarnya terbagi kepada dua. Satu, tidak ada air karena hisi. Secara hisi itu secara faktual, secara faktanya kita memang tidak ada air, seperti kemarau atau berada di satu tempat yang memang tidak ditemukan air. Itu secara hisi, secara faktual. Yang kedua, secara syar'i, artinya secara syar'i air ada tapi dianggap tidak ada. Air ada tapi kita tidak bisa menggunakan air, itu juga termasuk pada dasarnya tidak ada air secara syar'i. Mana seperti orang yang sakit, atau air ada tapi dijaga oleh binatang buas. Kita mau berwudu tapi sumur tersebut ada harimau, ada buaya. Kalau kita ambil air di situ, bisa-bisa bahaya nyawa kita, bisa-bisa bahaya keselamatan kita. Itu disebut secara syar'i dianggap tidak ada air. Yang ketiga, air ada tapi dibutuhkan oleh minum untuk kita atau untuk oleh hayawan atau makhluk yang dimuliakan oleh Allah, oleh manusia atau oleh makhluk yang dimuliakan oleh hewan yang dimuliakan oleh Allah, hewan muhtaram. Ini juga termasuk tidak ada air, tidak secara syar'i. Air ada tapi dianggap tidak ada.
Nah di sini sebab tidak ada air, bagaimana sebab tidak ada air itu? Sedang tidak ada air, ada dua. Sebab tidak ada air di sini apabila kita meyakini dalam suatu perjalanan di tempat tersebut emang diyakini tidak ada air, maka hukumnya kita tidak wajib untuk mencari air. Artinya, apakah kita tayamum langsung tayamum? Dia dulu kondisinya. Tidak setiap sekarang ada air langsung tayamum. Tidak, ada aturan-aturannya. Kita harus melakukan tayamum itu. Jadi kalau kita memang dalam satu perjalanan atau kemudian menuju di satu tempat yang memang tidak tahu, kita yakin di situ tidak ada air, seperti kita di padang pasir atau di gunung batu yang memang kita sering datang ke situ dan bisa dibuktikan sampai kapanpun disebut tidak ada air, maka nggak perlu cari air lagi. Di situ kita tayamum. Nah, tapi kalau kemudian bagaimana kalau di satu tempat yang kemungkinan biasa ada air atau yang kemungkinan di tempat tersebut memang ditemukan air, walaupun secara secara sangkaan, walaupun hanya sekedar daripada sangkaan, bagaimana hukumnya? Maka hukumnya kita harus ada batasan mencari air dulu. Harus mencari air dulu. Misalnya satu tempat di gunung atau di padang pasir, kita menyangka ini sekitar ini pasti ada air. Atau memang kita walaupun dengan sangkaan, walaupun tidak meyakini, atau kita memang di satu tempat misalnya di rumah, kondisi tempat ini masih ada air, kemungkinan ada air, walaupun di rumah kita tidak ada air, maka bagaimana hukumnya? Maka wajib kita harus mencari air dulu. Mencari air dulu. Nah, batas mencari air ini ada 3 batasnya. Satu, batas mencari air ini disebut dengan haddul ghaus. Haddul ghaus ini apa? Di satu tempat yang tidak ditemukan air, baik air itu tidak ada atau tidak, atau ada gambarannya, perkiraan ini ada gunung, ada pepohonan, perkiraan ini ada air. Nah, ini harus cari air dulu. Cari airnya mana? Satu, kita wajib mencari air sejauh haddul ghaus. Haddul ghaus ini sejauh kalau kita sampai ke tempat air tersebut, orang tersebut ada yang kata ada orang yang boleh mau bunuh, kita teriak tolong, itu terdengar. Nah, ada ulama yang menyebutkan jaraknya sekitar kurang lebih 300 meter. Di sini sampai ujung misalnya tuh ujung tali di sana ini 300 meter. Ke bawah ke sana 300 meter, ke sana 300 meter, 4 penjuru arah 300 meter, kita cari air dulu, ada nggak di belakang? Ada nggak di belakang? Itu baru sekitar 3 kilometer. Itu harus kita cari air dulu. Nah, baru kalau secara 4 penjuru mata air, 4 penjuru arah, ternyata 300 meter ke arah barat, 300 meter ke arah selatan, tidak ada air, baru kita diperbolehkan melaksanakan tayamum. Nah, tapi setelah itu kecuali kedua ada batasan lagi, itu 300 meter nggak ada lagi, tapi ternyata ada informasi, ada satu kemungkinan kita menduga adanya air, tapi jaraknya lebih dari 300 meter. Disebut dengan haddul ghurub. Seperti mana contohnya? Yaitu haddul ghurub ini jaraknya kurang lebih 3 km. Kalau misalnya 300 meter nggak ada, tapi kita punya dugaan kuatnya apa? Misalnya dengan ada informasi, misalnya di sini kalau sampai ke Uletek, lapangan Uletek itu kurang lebih 3 km atau ke Tajur 3 km. Dimungkinkan misalnya lagi pembagian air, banyak air di sana. Bagaimana hukumnya? Kita juga wajib harus mencari air sebanyak haddul ghurub tersebut 3 km, 3 km ini. Ketika apa? Tapi ketika menduga memang di tempat tersebut ada informasi ada air yang berlimpah untuk kita bisa gunakan. Yang ketiga ada batas lagi disebut haddul bulun. Haddul bulun mana? Jarak jauh yang lebih dari 3 km. Ini tidak wajib kita mencari air. Contoh berarti 3 km berarti dari mana? Di sini Ciawi misalnya. Kita di sini nggak ada air, kalau nggak ada air. Di Ciawi ada, nggak perlu kita harus ke Ciawi. Ya itu namanya batas yang nggak perlu kita harus mencari air, walaupun kita tahu di sana ada air. Ini batasan ketika kita tidak ada air, ketiadaan air yang membolehkan kita selama memang di batas-batasan air. Ini secara faktual ketika tidak ada air. Satu, faktul ma'i ketika tidak ada air. Yang kedua, wal maradu
yang menyebabkan kita untuk bisa bertayamum itu adalah karena sakit. Nah, karena dalam kondisi sakit, wabah salah satu aksamnya. Kondisi sakit di dalam kalau dibolehkan tayamum itu ada 3. Hanya 1, dikhawatirkan kalau dengan kondisi sakit ini kita berwudu, maka fautaruh, maka dikhawatirkan kita akan kehilangan nyawa. Misal kita punya penyakit saking parahnya, nah, kemudian kita melakukan tayamum. Oh, kalau tayamum bisa-bisa kita meninggal. Atau hukumnya kalau wudu, kalau kita berwudu ternyata makhluk bisa meninggal fautaruh. Oh, bisa-bisa kita sampai kehilangan nyawa. Maka itu hukumnya kita boleh bertayamum. Atau karena kalau kita dikhawatirkan kalau kita bersuci dengan wudu bisa hilang anggota badan kita. Apakah bisa tangan kita tidak berfungsi, atau kemanfaatan anggota badan kita, tangan kita bisa tidak berfungsi, kaki kita bisa lumpuh. Nah, itu juga sakit. Pertama, sakit yang dibolehkan kita, kalau sakit bisa menimbulkan kita boleh melaksanakan tayamum. Yang kedua, mana jenis macam penyakit atau sakit yang dibolehkan tayamum? Ayyadha ziyadatillah. Ketika kita takut bertambah penyakit tersebut. Seperti apa? Seperti bertambah sakit. Kalau nggak pakai air, sakitnya tidak seberapa. Kalau pakai air luar biasa akan terjadi demam sakit yang luar biasa pada badan kita. Nah, itu boleh boleh menjadikan kita bertayamum. Atau mana? Atau ditakutkan masa sembuh semakin lama. Contoh, kalau kita pakai air dalam kondisi sakit seperti ini sembuhnya bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau kita tayamum, ini sembuhnya bisa seminggu juga sembuh kalau tidak kena air. Artinya kita punya penyakit, kalau kita tidak kena air, ini sembuhnya terus semakin cepat. Tapi kalau kena air terus, ini lama akan sembuhnya. Nah, itu juga termasuk penyakit yang ketika sakit boleh kita melaksanakan kita tayamum di dalam melaksanakan tayamum. Terus yang ketiga, yang mana lagi yang ketiga, yang penyakit ketika kita sakit bolehkan tayamum. Yang ketiga, dikhawatirkan, ditakutkan akan menimbulkan cacat yang sedikit, akan menimbulkan misalnya daripada wajah kita hitam atau membekas penyakit di badan kita, atau mungkin tokoh-tokoh di wajah kita karena air. Nah, itu juga termasuk sakit yang kita dibolehkan untuk melaksanakan tayamum. Jadi yang kedua yang menjadikan sebab kita boleh tayamum adalah wal maradu, orang yang sakit. Tadi sakit diantaranya kondisi-kondisi sakit. Kalau dia dalam kondisi sakit kemudian dia menggunakan dengan air, dia tayamum, maka penyakitnya akan semakin parah, atau dia bisa hilang anggota badannya, atau dia bisa meninggal kondisinya. Nah, ini hukumnya bagaimana? Ini hukumnya itu dibolehkan dia melaksanakan tayamum. Ini yang dibolehkan kita dari orang tersebut melaksanakan tayamum. Yang ketiga, mana yang dibolehkan, yang menjadikan sebab dibolehkannya tayamum? Yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi li asihati wal muhtaramin. Yang ketiga sebabnya karena dibutuhkannya air tersebut, karena dahganya hayawan yang muhtaram, yang dimuliakan oleh agama. Artinya hewannya yang satu makhluk Allah yang haram untuk dibunuh. Nah, ini hukumnya bagaimana? Nah, ini ketika kita ada air tersebut dibutuhkan karena harusnya hayawan yang dimuliakan oleh agama, maka hukumnya kita dibolehkan tayamum dan air tersebut diberikan minum kepada makhluk Allah, hayawan Allah, orang yang lagi sholat, ataupun kita binatang yang muhtaram. Bukan ya, nanti kita akan bahas tentang binatang yang muhtaram. Maka hukumnya itu boleh kita melaksanakan, dibolehkan kita melaksanakan tayamum. Maka andai kata wabal asmakuna asmak kita yang dari asal Imam Syafi'i menyebutkan wa yahrumu alaika al-wudu, bahkan diharamkan dalam kondisi tersebut, diharamkan kita melaksanakan wudu. Ya, walaupun kehausannya itu
di dalam waktu sekarang ataupun nanti. Nah, besok kalau nggak ada air, bisa-bisa orang tersebut akan kehausan dan menimbulkan kemudaratan bagi orang tersebut. Nah, itu hukumnya bagaimana kalau dia punya air? Bisa ada air cuma satu botol. Kalau dipakai wudu, ternyata ada saudara kita yang tidak bisa minum, yang tidak minum. Kalau tidak minum, dia akan bahaya untuk dia. Maka hukumnya bagaimana? Hukumnya kita tidak boleh berwudu, tapi kita tayamum. Maka di sini wa yahrumu alaihi wudu, haram bagi orang tersebut melaksanakan wudu. Kenapa haram melaksanakan wudu? Li'anna hurmatan nafs akadu. Karena kemuliaan kehormatan jiwa itu lebih utama, lebih kuat. Lebih kuat kita menjaga nyawa seseorang walaupun dari sedangkan walaupun dari syurbi badal syurbi dan tidak ada pengganti bagi orang bagi minum. Nah, jadi kalau minum itu tidak ada gantinya, tapi wudu ada badalnya, ada gantinya, itu tayamum. Jadi kalau kata kita ada air satu gelas, kalau kita pesan satu botol, kalau kita pakai wudu, ini ada saudara kita yang kehausan, bisa-bisa dia meninggal dengan kehausan tersebut. Maka hukumnya bagaimana? Haram kita berwudu dengan air tersebut, kita tayamum, berikan air tersebut kepada orang yang kehausan. Kenapa? Karena kalau orang haus ingin minum nggak ada gantinya. Para orang haus ingin minum, nggak mungkin air diganti dengan makanan. Nggak ada yang namanya diganti dengan makanan. Air kalau orang minum pasti harus dengan air. Nah, tapi kalau orang yang wudu nggak ada air, itu ada gantinya. Mana? Yaitu dengan bertayamum. Nah, itu oleh karenanya karena dibutuhkan karyawan yang dibutuhkan oleh dengan tayamum. Ini yang menjadikan sebab-sebab kita dibolehkannya kita bertayamum. Jadi sebab inti daripada sebab dibolehkan kita tayamumnya halangan untuk menggunakan air ini sebetulnya atau ketiadaan air. Artinya tidak ada air bisa secara fisik, bisa secara faktual, secara nyata, atau bisa secara syar'i. Tapi secara syar'i air ada, tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Air ada, dianggap tidak ada air. Seperti orang yang sakit, air ada. Kalau dia wudu, dianggap tidak bisa menggunakan air. Maka itu secara syar'i dianggap tidak ada air. Nah, begitupun air yang begitupun juga sama. Seperti air ada, tapi di satu sumur yang di situ dijaga oleh binatang buas, atau ada perempuan misalnya mau wudu ada air jauh. Kalau kita wudu juga ada air di satu tempat, tapi di situ banyak laki-laki yang bisa merusak kehormatan. Maka sama si perempuan tersebut juga dibolehkan bertayamum, tidak perlu dia berwudu ke tempat tersebut karena dianggap secara syar'i itu tidak ada air. Begitupun sama seperti ada air harus beli, tapi harganya di atas pasaran, di atas kemampuan harga pasaran, itu juga dianggap ada air, tapi dianggap tidak ada air. Ini yang menjadikan batasan-batasan kita dibolehkannya kita melaksanakan kita tayamum. Yang mudah-mudahan walaupun mungkin insya Allah di negeri kita, negeri yang subur ya, dengan penuh keberkahan, insya Allah ini harus kita syukuri. Kita harus bersyukur ya, bersyukur dengan adanya kita bersyukur kepada Allah. Wajib kita untuk bertakwa dan beriman kepada Allah. Kenapa? Karena kita dengan beriman kepada Allah, maka Allah akan membatahna alaihi barakatin minas sama. Allah akan bukakan keberkahan daripada langit dan bumi, di atas, di bumi, di atas, dibukakan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi intinya dengan adanya tadi diceritakan bahwa kita sedang banyak musibah, dari banyak musibah, maka intinya kita memohon kepada Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa anibu ila rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzab. Wa anibu, kembalilah, bertobatlah, kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum min qabli ayyatiyakum, dan min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum ajab itu datang kepada kalian. Tapi kalau ajab itu datang, maka kalian tidak akan bisa ditolong. Jadi intinya ketika kita ada bencana ini, ayo kita berintrospeksi diri, mari kita bermuhasabah diri
ya, karena mudah-mudahan kita semua adanya dengan musibah ini menjadikan kita semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah di dalam aturan-aturan ilmu fikih bahwa bersuci itu ada 4. Toharo itu 1 wudu, 2 tayamum, 3 mandi, 4 menghilangkan najis. Dan kita membahas tentang daripada disebabkannya adanya kita bertayamum, yang mana mudah-mudahan dengan adanya kita bertaklim, berkumpul di majelis ilmu ini akan menjadikan Allah turunkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di mana kita sudah sama tahu bahwa ketika saat ini bukan hanya musibah berturut-turut para alim ulama kita yang banyak yang meninggal dan wafat, ya, dari ulama berapa lebih daripada 10 ulama dalam 1 bulan ini, yang dimana ulama itu Allah akan mengangkat ilmu itu di model alim. Allah mengangkat ilmu di dunia itu dengan model para ulama. Sedangkan uang dunia berdirinya dunia ini dengan 4 perkara. 1 dengan ilmu ulama, dengan ilmunya para alim ulama. Sekarang ilmu, bagaimana cara Allah menghinakan ilmu alim ulama? Di model alim, dengan Allah mewafatkannya para alim. Maka di situ berkata Rasulullah, "Malam yahzan bi mautil alim, Allah munafiqun." Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, barang siapa orang yang tidak bersedih dengan wafatnya orang alim, maka dia orang munafik. Orang munafik termasuk orang munafik. Nah, di sini kita lihat para alim ulama kita telah wafat. Para alim ulama kita banyak telah wafat. Mudah-mudahan kita diberikan kebesaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga dan ilmu yang para alim ulama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ya mudah-mudahan mana lagi hayawan yang tidak dimuliakan tadi. Ketika kita kehausan, diberikan kehausan. Ketika ada hayawan yang muftaram yang dimuliakan oleh Allah dalam kehausan, maka kita tidak boleh berburu, bahkan haram kita berburu. Kenapa? Karena minum gak ada gantinya, tapi wudu ada gantinya. Nah, mana hayawan yang tidak menjadi hayawan makhluk Allah itu ada yang muhtaram, ada yang ghair muhtaram. Mana yang ghair muhtaram? Ghairul muhtarami sittatun. Makhluk Allah yang tidak dimuliakan, artinya makhluk Allah yang tidak haram untuk dibunuh, artinya halal untuk dibunuh. Mana sittatun itu ada 6. Ada 6 makhluk Allah yang tidak dimuliakan secara syar'i, secara ghair muhtaram. Mana yang 6 ini? 1, tarikus sholati, 1 orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat ini termasuk orang yang ghair muhtaram. Orang yang tidak pernah sholat itu termasuk orang yang tidak dimuliakan oleh agama, ya. Sehingga di dalam ba'da ambil imam, orang yang tidak sholat, ingat, orang yang tidak sholat di dalam mazhab Imam Syafi'i, bagaimana kalau dikatakan hukum bisa? Orang yang tidak sholat ini hukumnya harus dihukum mati. Orang yang tidak sholat ini, tapi ba'da ambil imam buat istitabah, setelah diperintahkan oleh imam. Artinya di dalam Islam ada kata ada orang tidak sholat, dia tunggu dulu. Kalau dia tidak sholat itu bermuhtaram, orang yang halal untuk dibunuh. Dengan sengaja dia tidak sholat, setelah diperintahkan oleh imam, artinya dia diperintahkan dulu oleh imam, bisa sholat zuhur, dia tidak sholat zuhur, perintahkan dulu sampai waktu asar, dia juga tidak sholat juga. Nanti sampai waktu asar tidak sholat juga, hilang waktu asar, maka hukumnya dia dijatuhi hukuman dengan bidal bisa diunugi, bidal bisa jadi dengan dipukul atau karena dihukum enggak. Jadi kalau hukum Islam itu orang-orang yang tidak sholat itu harus dihukum mati. Kenapa? Karena termasuk orang yang ghair muhtaram, ya, orang yang tidak dimuliakan oleh agama, ya, tidak dimuliakan oleh agama. Jadi ada kata orang yang hukuman orang yang tidak sholat itu hukumnya halal dibunuh. Tetapi ingat, ba'da ambil imam, setelah diperintahkan oleh imam. Imam itu siapa? Pemimpin. Ya, kalau kita presiden, berarti wali kota, lurah, RW, RT. Nah, jadi kalau ada yang tidak sholat, perintahkan sholat. Kalau sampai dia tunggu tidak sholat, tunggu dulu, jangan dihukum mati. Tunggu sampai waktu asar. Waktu asar tidak sholat itu baru dihukum secara dengan waktu sholat
tidak ada. Kalau sudah diperintahkan tidak mau juga sholat, itu juga hukum itu secara hukum bisa. Sehingga ya ini tapi pada ambil imam tidak sembarangan kita kalau membunuh orang yang basok atau dibunuh, tetapi ada yang kata diterapkan syariat Islam. Itu satu orang yang orang tariku sholati, orang yang meninggalkan orang tariku sholati, orang yang meninggalkan sholat. Tapi tadi sunnah di istitabah. Buat istitabah sunnah. Jadi setelah diperintahkan oleh imam, diperintahkan supaya dia bertobat, juga tidak mau, diperintahkan tidak mau, baru dia dijatuhi dengan hukuman daripada hukuman mati. Ya, hukuman mati itu artinya dipenggal kepalanya. Itu bagi orang-orang yang tidak sholat. Sehingga orang yang takut sholat meninggalkan sholat dengan sengaja, itu orang yang boleh muhtaram di dalam hukum agama, itu orang yang tidak dimuliakan secara sakit. Jadi orang yang malah yahum qatluh, orang yang tidak haram untuk dibunuhnya. Sehingga artinya punya hak agama untuk menjatuhkan hukuman mati bagi orang yang meninggalkan sholat. Itu bagi orang-orang yang seperti ini boleh muhtaram. Yang kedua, orang yang muhtaram yang mana lagi? Wazanil muhsani. Orang yang tidak dimuliakan oleh agama mana? Orang yang zina muhsan. Orang yang zina muhsan itu mana? Syarat orang yang zina muhsan ini ada 4. Satu, orangnya harus balik. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, orangnya merdeka. Yang keempat, dia adanya di dalam pernah melakukan perpindahan nikah, dia sudah menikah yang sah. Ini syarat-syarat di dalam orang yang berzina muhsan. Artinya kalau dia sudah balik, artinya bukan anak kecil, ternyata berakal, bukan orang gila, merdeka, artinya merdeka itu bukan budak. Kalau zaman dulu ada zaman perbudakan, sekarang tidak ada orang merdeka. Nah yang ketiga, yang keempat, dia sudah melakukan, sudah dalam pernikahan. Artinya kalau laki-laki sudah punya istri, sudah atau perempuan sudah punya suami, kemudian berzina, itu namanya zina muhsan. Orang yang zina muhsan ini hukumannya hukum rajam. Zina itu ada 2, ada ghair muhsan, ada bukan ada zina muhsan. Kalau ghair muhsan berarti laki-laki bujangan yang perawan itu berzina, itu ghair muhsan. Dipukul dengan 100 kali pukulan. Yang pertama, kemudian dia diasingkan selama 1 tahun di satu tempat yang jauhnya boleh dikosor, berarti 85 km. Jadi kalau hukum secara hukum syariat Islam, kalau ada orang yang berzina, nah dia bukan muhsan, artinya orang tersebut orangnya dia perawan ataupun bujangan. Nah, kemudian dia berzina, maka itu satu hukumnya dia dihukum cambuk, dihukum jilid dengan 100 kali jilidan, kemudian diasingkan, diusir dari kampungnya, saya diusirnya sejauh daripada masa konsentrasi. Zaman waktu-waktu jarak dikosor, artinya 85 km di sini ke Banten, di sini ke Bandung. Nah itu baru selama 1 tahun. Itu bagi orang. Tapi kalau zina muhsan, nah itu punya boleh diranjam. Diranjam di mana? Dikelilingi sekolah tersebut oleh masyarakat, pegang batunya nggak boleh gede, nggak boleh letik, nggak boleh kecil, yang sedang batunya. Kemudian dilemparkan itu, diranjam itu sampai mati. Nah itu hukum rajam, itu hukum rajam. Tapi tentu apabila yang namanya zina itu tetap harus dibuktikan dulu, tidak bisa harus ada saksi perzina itu harus tepat, harus bisa melihat juga perbuatan zinanya seperti apa, itu namanya yang harus dibuktikan. Kalaupun ada perlakuan hukum Islam, tentu tidak sembarangan melakukan rajam, harus juga dibuktikan ada saksinya. Artinya ada 4 orang saksi bisa dibuktikan dia melihat perbuatan tersebut, maka kalau dia baru dia dihukumi sebagai orang yang zina muhsan. Itu orang yang zina muhsan. Ya, itu baru orang tersebut tidak dimuliakan. Kenapa tidak dimuliakan di hukum agama? Karena orang tersebut tidak diharamkan dibunuh. Yang ketiga, wal muntaru. Yang ketiga, orang yang tidak dimuliakan atau wal muhtaram, orang yang tidak haram dibunuh, artinya halal secara hukum agama dibunuh, maka adalah orang yang murtad. Orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam. Dia Islam, dia keluar melakukan satu pemurtadan, satu perbuatan yang murtad.
itu namanya dia murtad. Orang yang murtad ketika istitabah disuruh tobat disesatkan tidak mau, hukumnya juga harus dihukum mati. Ya makanya seperti orang mengaku nabi palsu, mengaku sebagai nabi. Di zaman sekarang tidak lagi orang yang mengaku nabi aliran sekeluar itu sudah kufur, murtad hukumnya. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menyatakan bahwa nabi itu adalah penutup para nabi, tidak adalah nabi yang ba'dah, tidak ada nabi. Kemudian ada orang yang mengaku nabi yang menjadi aliran sesat, dia kufur murtad. Secara hukum Islam, kalau dia disuruh tobat tidak mau tobat, dibunuh, hukumnya hukuman mati bagi orang yang murtad. Jadi orang yang murtad itu termasuk adalah orang yang ghair muhtaram, orang yang termasuk ghair muhtaram. Ini kan, tapi tentu saja tadi harus melalui proses dari ketika diadakannya syariat Islam. Yang keempat, wal kafirul harbiyun, kafir musuh. Kafir musuh yang mana? Kafir yang tidak bernamai dengan umat Islam, kafir yang memusuhi umat Islam. Ini hukumnya bagaimana? Kalau kafir harbi itu hukumnya boleh untuk dibunuh, itu hukumnya tidak haram untuk menjadi halal untuk dibunuh. Kenapa? Karena ghair muhtaram. Jadi kafir harbi itu kafir yang memusuhi umat Islam, memusuhi umat Islam dari tempat ke tempatnya, itu kafir harbi. Jadi kita berperang pun itu jihad namanya. Kalau jihad itu ada persyaratannya, ya, harus jelas. Jihad itu ada persyaratannya. Indonesia ini bukan negeri jihad. Indonesia ini bukan negeri jihad. Indonesia ini negeri dakwah dan hisbah. Jadi jelaskan bahwa Indonesia ini bukan negara, bukan negeri jihad. Nah, Indonesia ini sekarang kalau dulu pun ada persyaratannya melaksanakan jihad seperti di zaman penjajahan. Jelas kafir-kafir, orang-orang kafir Belanda ya menjajah Indonesia, jelas itu kafir harbi. Sehingga Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Terjadilah perang 10 November yang mengeluarkan itu, hukumnya boleh, itu jihad namanya. Nah, tapi untuk yang sekarang Indonesia ini bukan darul jihad, tapi Indonesia ini darul dakwah wal hisbah. Dakwah itu mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak siapapun, mau dia orang biasa, mau dia penguasa, pemerintah, wajib kita untuk mengajak untuk berbuat baik. Itu namanya kita di darul dakwah di Indonesia ini. Yang kedua darul hisbah, penegakan munahi munkar. Artinya di Indonesia ini bukan darul jihad. Jadi kalau ada orang di Indonesia kemudian melakukan jihad, ini bukan tempat jihad di Indonesia. Apalagi sampai bom di mana-mana melakukan, bukan. Indonesia ini darul dakwah, mengajak kita untuk mengajak orang untuk berbuat yang baik, berbuat kebaikan. Dan termasuk darul hisbah, artinya darul hisbah apa? Menegakkan munahi munkar. Kalau ada maksiat kita cegah, ada kemungkaran kita tutup. Itu namanya darul hisbah. Negara kita baru sebatas itu, bukan darul jihad, ya, bukan termasuk darul jihad. Makanya kita tidak boleh sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah dijelaskan. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang hukumnya tidak boleh memberontak kepada pemerintahan yang sah. Hukumnya tidak boleh. Jadi dia mau adil, dia mau tidak adil, mau baik buruk, tetap dia harus terima sebagai pemerintahan yang sah. Adapun sehingga kita ini sebagai umat Islam harus objektif di dalam menilai daripada penguasa. Artinya kalau memang penguasa itu berbuat baik, berbuat sesuai dengan aturan, kita terima dan kita dukung, kita apresiasi. Akan tetapi ketika penguasa tersebut, pemerintah tersebut berbuat yang adil, berbuat yang tidak adil, maka kewajiban kita hisbah, kewajiban kita menegakkan munahi munkar, ya. Menegakkan munahi munkar, mengkritis pemerintah itu bukan makar, bukan memberontak, mengingatkan pemerintah itu bukan memberontak. Yang tidak boleh itu ketika memberontak pemerintah itu tidak boleh. Ahlus Sunnah wal Jamaah melarang kita untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah. Tidak boleh. Dan kita bukan darul jihad negara Indonesia ini. Kita ini darul dakwah wal hisbah. Hisbah itu apa? Menegakkan munahi munkar. Kalau ada kemungkaran di mana cegah oleh kita. Siapapun yang melakukan, mau orang sipil, mau pemerintah, dia berbuat kemaksiatan, cegah oleh kita. Dengan kita kritik, dengan kita kasih nasihat, dengan kita cegah dengan semampu kita, semaksimal kita. Makanya ketika ada siapapun maupun di pemerintah, dia melakukan satu kemungkaran secara agama ini salah. Ketika kita bersuara, itu bukan memberontak, bukan makar. Kita sedang melakukan hisbah secara
mereka. Jadi sekali lagi, Indonesia negara dakwah, negara Islam, bukan negara jihad. Ya, bukan negara jihad, itu harus ada persyaratannya. Ya, dan kita kalau sunnah wal jamaah tidak boleh melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang sah. Dan sehingga yang boleh kita bunuh siapa? Kafirul khariji, kafir musuh, kafir yang mengusir kita dari negara kita, kafir yang memerangi kita. Ini namanya kafir khariji yang diharamkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Yang kelima yaitu kalau anjing yang galak, anjing yang membahayakan. Ini juga termasuk daripada yang tidak dimuliakan. Anjing itu terbagi tiga, ya. Ada anjing yang galak, artinya galak itu yang bisa membahayakan pada manusia. Ini tidak ada perbedaan, tidak perbedaan ulama, tidak di dalam ketidakmuliaannya dan sunnah untuk dibunuh. Yang kedua, anjing yang ada manfaatnya, seperti anjing menjaga kebun, anjing untuk berburu. Ini ulama berada khilafah, tidak ada perbedaan fikiran dalam muhtaramnya, sehingga haram untuk membunuh anjing yang memiliki kemanfaatan. Yang ketiga, anjing yang tidak ada manfaat, tidak ada mudarat. Kalau busuk, anjing pasar, jadi ini mah dianggap manfaat enggak, bahaya enggak. Nah ini hukumnya sebagai maka hukumnya ini juga haram untuk dibunuh. Nah jadi yang boleh, yang tidak memutar anjing galak. Yang keenam adalah wal khinzir, yaitu babi. Nah, babi ini termasuk hayawan khabis, hayawan yang kotor. Ini haram ala lisan kulli nabiyyin. Seluruh lisan para nabi mengharamkan adanya babi. Nah, babi ini termasuk ghairul muhtaram, yang tidak dimuliakan menurut agama. Nah, mudah-mudahan kita membahas tentang sebab tayamum dan ghairul muhtaram ini yang mudah-mudahan diberikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya, ada kekhilafan dalam pembahasan ini dan kekurangannya. Mudah-mudahan tidak mempunyai masa keberkahan kita, diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, amin. Kita mudah-mudahan bahkan Masjid Al-Mansur ini senantiasa dalam keberkahan dan dilancarkan pembangunannya yang sedang berlangsung sekarang, memberikan kelancaran. Jadi kalau kita ingin punya rencana, kata Habib Baharun, pendiri daripada pemerintah dakwah, kalau kita punya rencana, yang jadi tolak ukur itu Allah Subhanahu wa taala, jangan kita. Kalau kita yang jadi tolak ukur, maka Allah akan memberikan kemampuan itu hanya sebatas kita. Tapi kalau Allah yang jadi tolak ukur, nggak ada batasnya Allah. Artinya apa? Kalau kita punya rencana, Allah yang Maha Kuasa. Jangan milih kita. Kalau kita ada batasnya. Tapi kalau tolak ukurnya Allah, Allah bisa datangkan siapapun, Allah bisa datangkan biaya berapapun dengan yang Allah ridhoi. Jadi ketika kita punya rencana, jadikan yang tolak ukur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan tolak ukur kita atau manusia. Manusia ada batasnya, kita ada kekurangannya, tapi Allah tidak ada batasnya, tidak ada kekurangannya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita sama-sama bacakan Fatihah. Mudah-mudahan Masjid Al-Mansur diberikan kelancaran dalam pembangunannya. Allah kirimkan harta yang dana dan infak yang halal. Allah kirimkan hamba-hamba Allah yang ikhlas hatinya membawa harta yang halal yang diridhoi oleh Subhanahu wa taala. Itu doanya, ya. Doanya apa? Itu yang berdoa. Jadi biar Allah yang kirimkan. Biar Allah yang kirimkan orang-orang yang ikhlas hatinya, datangkan, diberi membawa harta yang halal dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insya Allah kalau kita dengan doa, Allah yang akan jaga. Ya, Allah akan jaga semua harta yang masuk ke sini. Insya Allah Allah jaga dari harta yang haram. Tapi Allah akan mendatangkan harta yang halal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.